apalagi ya terhadap yang saat ini yang sedang menimpa umat muslim. Ya sudah, apapun yang ada kaitannya dengan mereka atau yang mendukung mereka secara terang-terangan, seperti Amerika, Prancis, Inggris, maka kita pun juga harus bisa secara terang-terangan memboikot produk mereka. Syekh Said Ramdhan Al-Buti itu pernah ditanya, bukan sekarang ya, karena beliau sudah wafat. Karena kejadian Gaza Israel ini kan sudah berulang, berkali-kali. Suatu saat beliau pernah ditanya, wahai Imam, gimana hukumnya kita membeli produk-produk mereka yang jelas-jelas itu produk Israel yang memerangi orang-orang Gaza? Hukumnya haram, ya, karena termasuk orang yang ikut andil di dalam menyumbangkan hartanya kepada mereka. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya tsumma la tunsurun. Dan janganlah kalian ada kecondongan terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, sehingga itu menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya tidak ada yang menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala di saat di akhirat. Tsumma la tunsurun, dan kemudian kalian tidak akan pernah ditolong. Al-Imam Qurtubi mengatakan, ar-rukun haqiqatuhu al-istinad wal-i'timad was-sukun ila syai' wal mail ilaihi bil mahabbah war ridha. Jadi kita di situ dilarang bersandar atau kecondongan. Makna rukun di situ adalah ini orang yang lagi bersandar tuh, berarti kan kita sedang bersandar kepada kursi. Orang sedang bersandar kepada tembok, ya. Al-istinad wal i'timad wal mail ilaihi, tapi dengan ada tambahan bil mahabbah war ridha, dengan kecintaan dan kesukaan terhadap orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu Ibnu Abbas menyatakan, menafsirkan ayat yang serupa, yang mirip dengan itu di ayat yang lain, wa la tamilu ilaihim kullal maili. Janganlah kalian sekali-kali untuk bercondong kepada mereka dengan walaupun hanya sesekali kecondongan atau kesukaan, ya. Fil mahabbah, di dalam kecintaan. Jadi condong itu ada rasa kesukaan terhadap sesuatu yang kita inginkan tersebut. Dan ini larangannya, kita ada kecondongan terhadap orang-orang kufar. Orang kufar secara umum. Kenapa orang kufar secara umum? Karena kekafiran termasuk daripada kezaliman. Kemaksiatan termasuk daripada kezaliman. Kemusyrikan termasuk daripada kezaliman, ya. Jadi zalim ini sifatnya umum. Di dalam kezaliman ini ada banyak, ya. Orang yang tidak taat kepada Allah, yang menyekutukan Allah, semua masuk dalam kezaliman tersebut, sehingga kezaliman bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan kita yang muslim dilarang mempunyai kecondongan terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ya. Termasuk pada saat ini kita tidak boleh bercondong kepada orang kafir secara umum
apalagi kafirnya tadi yang memusuhi orang Islam. Orang kafirnya yang terang-terangan memusuhi umat Islam atau memerangi orang Islam. Apalagi itu. Berarti sudah sangat jelas kita tidak boleh ada kecondongan dalam arti kesukaan, kecintaan terhadap mereka. Ya. Ibnu Zaid Wasaddi mengatakan makna rukun di situ ar-rukun huna al-idhan ay la tudahinuhum wa la tusani'uhum wa la tunafiquhum wa dzalika bi an la yunkir alaihim kufruhum. Jadi enggak perlu berbasa-basi di hadapan mereka. Ya. Yaitu dengan tidak mengingkari kekafiran mereka. Jadi kalau seandainya ada orang kafir di hadapan kita, ya kita yang benar, kamu salah, agamamu itu enggak benar, kamu harusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu basa-basi lagi. Bahkan disebutkan di sini bi an yankhadi di tafsir Al-Kasyaf, maknanya kecondongan itu apa? Bi an yakhdha wa yanhat lahum wa yaji'uhum ala rihihim ilaihim wa musahabatuhum wa mujalasatuhum wa ziyaratuhum. Yaitu dengan tunduk kepada mereka, duduk ngumpul bersama mereka, menziarahi mereka, waridha bi'amalihim, juga ridha terhadap amaliyah mereka, wattashabbuh bihim, wattazayyi bihim, wattazayyi bizayhim, juga menyerupai mereka, menyerupai di dalam segala hal, entah itu dari sifat, akhlak ataupun pakaian. Itu juga termasuk kita tidak boleh condong dan mengikuti kepada mereka. Kenapa ya tadi alasannya? Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Makna fatamassakumun nar ay tahrukukum bimukhalatatihim. Kalian, jika kalian condong kepada orang-orang yang zalim, terutama yang kafir yang memusuhi kita, maka api neraka akan menyentuh kalian. Di sini dimaksudkan ay tahrukukum bimukhalatatihim, akan membakar mereka yang ikut kumpul bersama mereka. Wa musahabatuhum, juga yang berteman dengan mereka. Ala agradihim wa muwafaqatuhum fi umurihim, atau selalu menyepakati apa yang mereka inginkan, dia suka dengan pendapatnya orang yang zalim tadi, orang kafir tersebut. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, kita nanti fi yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang menolong kalian kecuali Allah. Ansar wa a'wan yahfadunakum minhu in rakamtum ilaihim, tidak punya penolong, tidak punya pengikut nanti yang akan bisa menjaga kalian jika kalian condong atau ada mahabbah kepada mereka. Tsumma la tunsurun ay la tanjuna min adzabihi, kalian tidak akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya, kaitannya dengan wala tarkanu man da'a li zalimin bitulil baqa faqad ahabba an ya'sillah fi ardihi. Barang siapa yang mendoakan orang zalim panjang umur, ya, maka dia telah menginginkan, maka dia sama saja menyukai ada orang yang bermaksiat kepada Allah di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh ya doain ahli maksiat panjang umur. Kecuali kita doainnya semoga dapat hidayat. Semoga dapat hidayah, beda lagi. Ya. Walaqad su'ila Sufyan as-Sauri an dhalimin ashraf al-halak fi bariyah hal yusqa syurbata ma'in faqala la faqila lahu yamut da'hu yamut, katanya. Imam Sufyan as-Sauri pernah ditanya, ada orang zalim udah mau mati ini, kemudian
dia orang mati tersebut yang zalim tersebut yang sudah hampir mati, dia membutuhkan air. Ada orang bertanya, kira-kira wahai imam, aku kasih minum air dia enggak? Enggak usah katanya. Biarkan dia mati katanya. Lakin al-hadits al-madhkur qala fi ikhtisar maqasidul hasanah, ya. Itu di kitab Ikhtisar al-Maqasidul Hasanah. Lam arahu wajalahu, itu ditemukan di kitab Ikhtisar al-Maqasidul Hasanah dan di syarah Az-Zuqaqiyah min kalam Sufyan. Dan juga salah satu daripada kita tidak boleh ada kecondongan terhadap mereka, dikatakan di sini al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Mubarak Anil Kutub Al-Akbar Al-Ghath Al-Ashar Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbag anna min asbab al-inqita' anillah azza wa jal an-nusrah lil kafirin. Sebab terputusnya hubungan kita kepada Allah adalah dengan kita menolong orang kafir. Ya, menolong orang kafir itu ya tadi kita menyetujui apapun yang dia lakukan, ya, kita ikut mendukung, bahkan kita ikut segala macam mempromosikan ajarannya, pakaiannya, semua segala bentuknya. Yang di situ ada hal yang khusus untuk kafir, maka kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam hal tersebut, ya. Apalagi ya terhadap yang saat ini yang sedang menimpa umat muslim. Ya sudah, apapun yang ada kaitannya dengan mereka atau yang mendukung mereka secara terang-terangan, seperti Amerika, Prancis, Inggris, maka kita pun juga harus bisa secara terang-terangan memboikot produk mereka. Syekh Said Ramdan Al-Buti itu pernah ditanya, bukan sekarang ya, karena beliau sudah wafat. Karena kejadian Gaza Israel ini kan sudah berulang, ya, berkali-kali. Suatu saat beliau pernah ditanya, wahai imam, gimana hukumnya kita membeli produk-produk mereka yang jelas-jelas itu produk Israel yang memerangi orang-orang Gaza? Hukumnya haram, ya, karena termasuk orang yang ikut andil di dalam menyumbangkan hartanya kepada mereka. Kalau kata Habib Abdullah Baharun, kita menahan untuk tidak membeli produk mereka itu adalah jihadnya kita kepada Allah. Enak kan, masih mending jihadnya kita. Kalau jihadnya kita disuruh nggak boleh makan nasi uduk, nggak boleh makan minum es, ayo gimana? Baru pusing. Ini kan cuma hal-hal yang emang kita nggak pernah ke situ, ya, nggak pernah kan bang ya. Jadi belum ada jihadnya, ya, belum melawan hawa nafsu berarti kan. Nah, tapi alhamdulillah itu semua kalau kita niatkan. Jika kita niatkan, ya, kita tidak membeli produk-produknya karena memang ini membantu orang Yahudi, baru kita mendapatkan pahala. Kalau nggak punya duit buat ke sono, buat beli sesuatu tadi, ya nggak dapat pahala. Apalagi emang nggak doyan, ya. Nah, jadi itulah yang seputar hukum tentang ini semua. Karena betul-betul sudah tidak manusiawi, ya. Ini kejadian yang saat ini itu betul-betul tidak manusiawi. Allah Subhanahu wa taala telah membuka, ya, dengan adanya teknologi ini semua agar umat muslim terutama negara-negara Arab, penguasa-penguasa Arab yang ada di sekitaran sana, yang Mesirnya, yang Urdun, yang Suriah, yang Lebanon, itu kan negara-negara yang berdampingan dengan mereka dan yang terdekatlah dengan mereka. Mereka seharusnya bisa memberikan sesuatu pertolongan, entah dibukakan pintu perbatasan untuk menerima, ya, atau ada yang masuk dari mereka, atau yang cari perlindungan, atau yang kita mau ngirim bantuan. Namun nyatanya pada saat ini hanya beberapa titik saja. Itu pun katanya
bantuan itu dibatas, dijatah. Karena kenapa begitu? Karena mereka juga diancam oleh Israel. Mereka negara-negara tadi itu diancam oleh Israel. Jadi betul-betul kuat banget berarti kekuatannya mereka. Di baliknya mereka itu kekuatan. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala biar nih negara-negara Arab itu bersatu. Bersatu, ya. Paling tidak mereka bisa mengirimkan tentaranya melindungi yang betul-betul membutuhkan karena rumah sakit yang sudah tidak memadai di sana. Paling tidak negara-negara tetangga tersebut bisa betul-betul menerima. Ya. Beberapa hari ini alhamdulillah, ya, aksi yang besar-besaran di belahan dunia. Kenapa mereka bisa turun? Enggak semuanya mereka itu yang turun Muslim di negara-negara Eropa. Karena kayaknya enggak butuh dengan akidah lagi atau agama lagi untuk membela orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Cukuplah mereka yang punya hati nurani yang baik, mereka bisa merasakan bagaimana kepedihan yang mereka rasakan. Mereka di rumahnya diusir. Gimana kita di rumah kita terus diusir sama orang baru? Yaitu kejadiannya pada saat ini. Mereka di tempatnya mereka didolimin, diusir sama orang yang baru yang beda akidah lagi. Dan pakai senjata, pakai peralatan yang sangat lengkap. Belum lama di Turki alhamdulillah itu produk-produk mereka, toko-tokonya itu didatengin sama orang, didudukin aja sambil ada tulisan boikot produk Israel. Ya. Di mana lagi, Dagestan ya, ada pesawat Israel datang kemudian dihalangin untuk nggak boleh keluar. Oman, negara Oman yang samping Hadramut buat pernyataan juga dia, nggak boleh pesawat Israel lewat di atas negara dia. Jadi ada sesuatu yang betul-betul inilah kemarahan daripada umat Islam yang memang mereka saat ini hanya itu yang mereka bisa lakukan. Ya, paling tidak itu kan tidak menunjukkan tadi kita tidak iktimat kepada mereka. Kita bisa hidup tanpa produk mereka. Insya Allah bisa hidup. Cuma takutnya kalau seandainya ada orang bilang, ya palingan cuma seminggu 2 bulan doang ntar ini ya, nggak ada manfaatnya lagi. Tetap ada manfaatnya. Yang namanya pemasukan, yang namanya orang dagang, nggak dibeli 10 orang hari ini, besok nggak dibeli 20 orang, terus setelah dibeli lagi kan pasti kerasa dia. Ekonominya mereka pasti berasa. Jadi jangan pedulikan orang-orang yang melemahkan perjuangan kita dengan mengatakan, paling 2 bulan doang, nggak beli, ntar juga beli lagi, ada lagi di rumah. Nah, biarkan ya. Kita boikot total sebisa mungkin. Karena katanya yang lebih penting boikot akhlaknya. Iya, akhlaknya juga penting. Kita boikot juga, kita tidak mengikuti akhlaknya. Cuma kan kalau modelan-modelan orang yang preman, dia apa yang dia bisa ibadahnya apa? Ya dengan tidak membeli yang mudah buat dia. Kalau untuk dia yang preman-preman yang nggak pernah taat sama Allah Ta'ala, terus dia mau membela Yahudi, terus dia disuruh taat, suruh ikut majelis, kan susah. Akhirnya apa? Ya Allah kasih jalan. Oh ternyata cara membela Allah itu, cara membela agama ada jalannya, ada banyak. Modelan kayak kita disuruh qiyamul lail semua, suruh baca Quran sehari 3 juz, 2 juz, kan susah. Apakah kita dikatakan oleh agama orang-orang yang tidak membela agama? Ya kita membela agama dengan cara apa? Yang kita mampu. Kita bisa hadir majelis, kita meramaikan majelis, kita sholawat, kita menampakkan akhlak kita yang baik terhadap orang muslim, ya. Itu juga bagian daripada memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tadi ada orang-orang yang mereka berusaha kayaknya nggak setuju gitu, udah kayaknya putus asa aja. Ya palingan cuma 2 bulan doang boikot, ntar juga beli lagi. Biarkan omongan kayak gitu, kita usaha dengan ayat tadi mudah-mudahan menjadi rujukan kita agar kita betul-betul muqata'ah, memboikot terhadap produk-produk mereka yang memang ada gantinya. Kita bisa beli hal yang lainnya.
Ya. Nah. Kemudian dari ayat tersebut ada hal-hal yang perlu, ada hikmah yang kita ambil dan harus kita lakukan adalah at-tahdzir min mukhalatati ahlil kufri wal ma'asi. Kewaspadaan untuk bergaul dengan orang kafir dan orang-orang ahli maksiat. Dari ayat tersebut kita dilarang, ada kewaspadaan untuk berkumpul terhadap orang kafir dan orang ahli maksiat. Kenapa? Akhraja Syaikhan marfu'an, mathalu jalisis su kana fihil kir, imma an yahrik thiyabuka wa imma an tajid minhu raihah khabitha. Perumpamaan orang yang buruk itu, orang yang ahli maksiat, sama seperti orang yang biasa mengerjakan ngelas, ya, membuat pedang, bajunya bau asap terus kan. Imma, ada dua pilihan tuh. Imma baju kita kebakar, atau didapati baju kita tadi baunya nggak enak. Sama. Ini perumpamaan orang yang berkumpul dengan ahlul kufur atau ahlul ma'asi, sama seperti seseorang yang berkumpul duduk dengan mereka. Wa fi riwayah li Abi Dawud wan Nasa'i, mathalu jalisis su ka sahibil kir, in lam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Perumpamaan engkau berkumpul dengan ahlul kufur dan ahlul maksiyah sama seperti orang yang menjadi tukang las tadi. Imma engkau bajumu tadi hitam, ya, atau ada bau asap yang tidak enak. Naam. Wa fil Ibriz an Maulana Abdul Aziz, inna min asbabil mujibah lil inqita anillahi azza wa jal mukhalatatul mahjubina kadzawir riyasat. Sungguhnya daripada sebab-sebab yang menjadikan kita terhalang hubungan kita kepada Allah adalah sebab karena kumpulnya kita terhadap orang-orang yang memang mereka mahjub daripada rahmatnya Allah, yaitu penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian at-tahdzir minat tasyabbuh bihim. Di antara hikmah dari poin ayat tersebut adalah kita mewaspadai, kita jangan sampai untuk tasyabbuh kepada mereka, ya, dalam segala hal. Akhrajal Hakim fil Mustadrak wa Abu Dawud min hadis Ibn Umar bisanadin dhaif wa fi syarhil mawahib wa huwa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi walaupun hadis ini dhaif, ya, wa huwa zajirun anit tashabbuh bil kuffar bi jami'i wujuhihi. Jadi hadis tersebut larangan sangat keras kita bertasyabuh, menyerupai orang kafir dari segala bentuk. Hayatil libas wal masyi wal harakat was sakanat. Dari bentuk baju, jalan, gerak-gerik, diamnya, nah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah yang seperti inilah. Masalah ibadah aja. Waktu Nabi masuk Madinah, terus ngelihat orang-orang Madinah itu, orang Yahudi pada puasa hari Asyura kan. Ketika ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Asyura?" "Iya, hari ini diselamatkannya Musa daripada Fir'aun dan segala macam, banyak hal." "Oh, kalian bersyukur dengan?" "Iya, nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi pun memerintahkan orang-orang sahabatnya untuk berpuasa Asyura dan berpuasa imma qablahu wa ba'dahu. Untuk apa? Biar khaliful Yahud, biar berbeda dengan orang Yahudi. Ini dalam masalah ibadah aja Nabi nggak mau sama gitu.
Jadi kalau seandainya Yahudi berpuasa di hari Asyura, Nabi berpuasa harus beda dengan mereka. Imma di hari sebelumnya juga 9 Tasu'a, 9 10 atau 10 11. Ini dalam masalah ibadah. Masalah adat. Ketika orang Yahudi lebih suka ya, miara kumis, tidak memiara jenggot. Kemudian Nabi mengatakan apa? Cukurlah jenggot, cukurlah kumis, biarkanlah uqful lihyah, qastus syarib uqful lihyah wa khaliful yahud. Potonglah kumis, biarkan jenggot. Intinya apa? Biar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Doa nih, kita nih gerakan tangan aja kan dilarang. Begini kan? Dilarang, ini nggak dianjurkan dalam agama Islam, nggak dianjurkan begini. Kan nggak terkait apa-apa kayaknya. Masa kayak begini doang murtad atau musyrik? Nggak sampai murtad, cuma ini tradisinya orang Yahudi. Nabi nggak boleh. Ini orang Nasrani atau Yahudi, mereka doanya begitu sama Tuhannya mereka. Nabi nggak boleh begini. Makanya kita punya doa begini. Cara doa kita begini atau angkat tangan gitu. Ya. Jadi kalau seandainya dalam hal-hal yang seperti tadi aja Nabi tidak mau sama dengan mereka, ya, apalagi dalam hal-hal yang jelas-jelas mereka punya baju memang settingannya terbuka aurat, ya, dari kaum mereka yang fashion itu, yang mengenalkan kepada orang Muslim yang ada di Indonesia, celana levis udah cakep-cakep kalau dipakai laki ya, menutup aurat, tiba-tiba modelnya sobek-sobek dari atas paha, harganya mahal, masya Allah, dibeli lagi, yang pakai orang Islam, dibeli dosa, selama dipakai masih dosa karena tetap tidak menutupi auratnya. Apalagi yang belinya tadi yang pakai perempuan, dosanya 2, udah terbuka auratnya dan menampakkan auratnya karena ketatnya tadi ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya, tradisi-tradisi Yahudi yang tidak kita sadari sudah akhirnya apa? Mengakar dan diamalkan, dipakai oleh orang Muslim. Tahun baru trompet-trompetan, ya. Alhamdulillah udah agak berkurang ya. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah berkurang. Itu juga tradisi mereka. Nah, kalau sudah bawaannya tradisi dan menyangkut agama, ya harus betul-betul nggak boleh sama sekali kita ada kemiripan atau mengikuti mereka di sana. Ya. Waqad khalafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahud wa amara bi mukhalafatihim fi jami'i ma yaf'alunahu wa kadzalika al-majus wan nasara fi syi'arihim wa libasihim wa a'yadihim wa saumihim wa jami' ahwalihim. Ya. Dan Nabi sangat selalu membedakan, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan memerintahkan sahabatnya untuk menyelisihi mereka di semua apapun yang mereka lakukan. Juga terhadap orang-orang Majusi, Nasrani, di syiar-syiarnya mereka, pakaian mereka, hari kebesaran mereka, itu betul-betul tidak boleh. Ya. Faman tashabbaha bihim mahabbatan lahum waridha bi kufrihim fahuwa kafir. Tasyabuh kepada orang kafir, terus dia cinta sama orang kafir tadi, suka sama gayanya tadi, dan ridho dengan kekafirannya mereka, tidak mengingkari. Ridho itu bukan berarti dia harus cinta sama agamanya dia, nggak mungkin ya, kita mencintai agama mereka nggak mungkin. Tapi membiarkan, kita tidak mengingkarinya, maka itu hukumnya kafir. Wa man fa'alahu ghafilan an hadzal maqsad yalzamhu taubah minha. Tapi kalau dia ya emang anak-anak muda yang nggak paham tentang agama, ikut-ikutan aja dia nggak cinta, memang dia bajunya umpamanya di pasar hanya ada itu aja,
dia taunya itu aja, ya sudah, itu tidak menjadi kafir, hanya saja dia diharuskan untuk dia bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya daripada hikmah dari ayat surat Hud 113 adalah at-tahdzir man madahum. Kita dilarang mewaspadai untuk memuji mereka. Enggak boleh kita kagum atau memuji orang kafir tersebut. Ya. Akhraja Ibnu Abi Dunya fi kitab Dhammil Ghibah wa Abu Ya'la fi musnadihi an Abi Hurairah wa dha'afahu al-Hafidz al-Iraqi wa Ibnu Hajar idza madaha al-fasiq ghadaba ar-rabb wa ihtazza lidzalikal arsy. Kalau ada orang fasik dipuji, ya, ada seseorang memuji orang fasik, Allah Ta'ala marah dan berguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ghadbur Rabb li'annahu ta'ala amara bimujanabatihi wa ibadihi. Karena itu bertentangan dengan yang Allah inginkan. Allah kepengennya sama orang fasik itu kita dijauhkan agar tidak menjadi orang fasik, dijauhkan dari sifat orang fasik. Ya. Kok tiba-tiba ini orang malah muji orang fasik? Itulah yang menyebabkan Allah marah. Ya. Siyama al-mujahir, apalagi dia yang fasiknya tersebut yang terang-terangan melakukan kefasikannya atau menyuruh orang melakukan kefasikan, terang-terangan dia melakukan hal tersebut di media sosial, terus kita juga memuji mereka, tidak menyalahi apapun yang ada pada mereka. Nah, itu hati-hati ya. Wala fisqa a'dzam minal kufur, dan tidak ada kefasikan yang lebih besar daripada kekafiran. Berarti ini kan kalau fasik bisa juga dari orang muslim. Orang muslim ahli maksiat, antum puji dia, dosa. Apalagi si fasik tadi mujahir, dia melakukan kefasikannya terang-terangan, itu juga dosa. Nah sekarang tidak ada kefasikan yang terbesar adalah kekafiran. Ini orang kafir yang kita puji. Nah, maka itu bisa menyebabkan kekafiran lagi. Ya a'adanallahu minhu. Wa dzakarul kuffar bima fihi ta'dhimun lahum. Atau dia mengagungkan orang kafir tersebut. Nah, itu juga enggak boleh. Walladzina yusafiruna li biladihim litijarati mahum fa innahum la yatahaddatsuna kullama ijtama'u fil ghalib illa bima fihi ta'dhimun lahum. Nah, untuk ini himbauan terhadap orang-orang yang sering melancong ke negara-negara orang kafir. Tujuannya betul-betul harus jelas. Kenapa ke Amerika? Oh, enak kehidupan di sana begini. Nah, hati-hati. Kenapa ke sana? Kunjungan negara, ana mau bisnis, mau buka majelis di sono. Nah, kan ada ya, PCNU ada udah menyebar ke dunia, ada juga Muhammadiyah di sana, ingin dakwah lah, ada yang punya masjid, itu nggak apa-apa. Atau ada urusan bisnis, beda lagi itu. Ya. Tapi kalau dia ada kekaguman terhadap negara kufar, oh, nah itu hati-hati. Itu sudah ada seperti tidak ada pengingkaran, justru ada madah kepada mereka, pujian kepada negara mereka. Kemudian juga daripada hikmah ayat tersebut adalah kita dilarang at-tahdzir mimma fihi ta'zimuhum. Kita tidak boleh mengagungkan mereka, kagum terhadap mereka. Tadi muji, ini sekarang kagum aja nggak boleh. Insya Allah masih banyak stok orang baik di orang Islam, masih banyak. Sahabat banyak, tabi'in banyak, kita kurang baca aja.
Coba kita baca profil-profil mereka. Oh, ini orang yang ahli sedekah. Kita kagum sama mereka di bagian apanya? Coba. Paling kan cuma hal-hal yang duniawinya aja. Mobilnya banyak. Dia punya rumah bagus. Punya hal-hal yang itu aja. Tapi kalau hal-hal yang akhlak, insya Allah lah. Akhlaknya orang Islam udah pasti lebih baik daripada mereka. Kalau seandainya kita kagum nih dengan ada orang kafir yang kebetulan akhlaknya baik, satu sisi doang, cuma sepotong doang baiknya, pakaiannya telanjang, cuma dia punya ada simpatik yang bagus kepada dari orang Nasrani yang pemain bola, yang artis, mereka ikut simpatik terhadap yang terjadi pada saat ini. Bahkan mereka mendonasikan uangnya sebanyak-banyaknya kepada Muslim yang ada di Gaza. Ya. Kita bukan simpatik sama dianya. Kita mendukung karena ini adalah kebaikan yang ada pada orang tersebut. Sifatnya itu ya nggak masalah. Kan kita bukan memuji mereka, bukan mengaguminya karena mereka punya sifat yang sifat itu punya orang Islam. Sifat berbagi perhatian kepada orang Muslim kan itu sifat punya orang Muslim, bukan punya mereka. Cuma kebetulan yang pakai mereka. Ya. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Terus kita mendoakan mereka biar dapat hidayah, ya nggak apa-apa, boleh. Dengan kita mengingkari agama yang ada pada mereka, itu nggak masalah. Nggak masuk dalam kategori wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus bisa kita lakukan di saat ini karena memang betul-betul mereka sudah terang-terangan menyakiti orang Islam, selalu meresahkan umat Muslim yang ada di Gaza. Maka kita juga harus bisa betul-betul menampakkan permusuhan kepada mereka yang betul-betul menampakkan permusuhannya kepada kita semua. Kita harus tampakkan juga ada perlawanan, ya anggaplah ini jihadnya kita yang masih bisa sambil tidur, masih bisa jihad makan enak, jihad nggak mendengar suara roket, suara bom, suara rudal. Nah, mereka coba kita bayangkan, mereka di rumahnya, mereka diusir, diasingkan, dibunuh dan segala macam. Nah, alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka kekuatan, ketenangan, kesabaran, kemenangan, dan Allah berikan kehancuran terhadap orang-orang Yahudi, terhadap sekutu-sekutunya, terhadap mereka-mereka yang ikut andil dan mendukung orang-orang Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Allah berikan laknat kepada mereka dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam diberikan persatuan, diberikan hidayah untuk sama-sama bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan lagi Fatihah, sholawat, tibil qulub kita baca 3 kali ya, untuk kesembuhan guru kita dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadini wa ala kulli nasa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.